Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan coba membahas tentang ketentuan pembagian ahli waris berdasarkan furudul muqaddarah. Setelah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu tentang tahapan-tahapan pembagian waris. Namun, saya berpendapat mesti ada penjelasan khusus tentang bagaimana cara pembagian harta jenazah melalui furudul muqaddarah atau tabel KHI. Seperti yang kita ketahui tentang tahapan pembagian waris itu ada 5. Salah satunya adalah pembagian waris dengan melihat tabel KHI dan furudul muqaddarah. Apa itu furudul muqaddarah? Furudul muqaddarah adalah bagian ahli waris yang sudah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, terutama berfokus pada Al-Quran surat An-Nisa. Di sana dijelaskan tentang bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana pada penjabaran praktisnya di lapangan? Maka bisa kita lakukan dengan cara kita telaah tabel yang sudah kita buat kemarin, kemudian kita jabarkan hasil daripada bagian tersebut. Kita lihat pada bagian di sini, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, meninggalkan 2 orang anak, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Juga si mayit meninggalkan ayah, juga ibu beserta saudara laki-laki sekandung. Kita tulis, kita rinci supaya kita dapat menjabarkannya kepada tabel muqaddarah, furudul muqaddarah. Yang pertama, di sini kita dahulukan terlebih dahulu jalur anak atau garis yang ke bawah. Di sini ada anak laki-laki, yang kedua ada anak perempuan, ada istri, kemudian ada saudara laki-laki, kemudian ada ayah, yang keenam ada ibu. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya seperti apa sih furudul muqaddarah? Furudul muqaddarah itu sudah disampaikan filenya pada pertemuan yang telah lalu. Saya akan tunjukkan. Furudul muqaddarah atau juga ahli warisnya sering disebut dengan zawil furuj, itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran atau surat An-Nisa. Ada yang mendapatkan 1/2, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 2/3, dan ada yang mendapatkan 1/3, juga ada yang mendapatkan 1/6. Nah, kita ketika melihat tabel yang tadi, ahli waris tadi itu meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, istri, saudara laki-laki, ayah dan ibu. Kita lihat kepada tabel yang sudah tadi kita lihat, anak laki-laki, apakah ada bagiannya pada ke-6 bagian tadi. Setelah dilihat, ternyata anak laki-laki itu tidak ada di bagian setengah, tidak ada juga bagian di 1/4, tidak ada juga bagian di 1/8, tidak juga ada di
2/3 dan tidak juga ada di 1/3, juga di 1/6. Mengapa tidak ada pada bagian ini? Dikarenakan anak laki-laki itu termasuk kepada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang asobah, kita lewat dulu bagian untuk anak laki-laki. Kita masuk ke anak perempuan. Anak perempuan, apakah ada bagiannya pada Furudul Muqaddarah? Nah, anak perempuan ternyata pada Furudul Muqaddarah itu bisa mendapatkan setengah harta daripada peninggalan ahli waris atau tirkah yang ditinggalkan oleh jenazah. Syaratnya anak perempuan mendapatkan setengah jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan yang lain. Nah, dikarenakan pada kasus kali ini si mayit meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak perempuan ini tidak dapat mendapatkan setengah harta kekayaan dikarenakan ada anak laki-laki. Makanya anak perempuan ini tidak bisa mendapatkan setengah dari harta kekayaan. Lalu anak perempuan ini mendapatkan berapa bagian? Setelah dilihat kepada bagian yang lain, anak perempuan ini tidak bisa mendapatkan bagian 2/3 dengan syarat anak perempuan tersebut itu berjumlah 2 orang atau lebih. Nah, juga tidak ada anak laki-laki. Nah, sekarang anak perempuan ini apabila dilihat dari bagian ini tetap tidak dapat bagian dikarenakan masih ada anak laki-laki. Lalu berapa bagian anak perempuan? Apabila ada kasus anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan, kebetulan jenazah memiliki sepasang anak perempuan dan laki-laki, maka anak laki-laki dan perempuan ini sudah dipastikan mesti mendapatkan asobah. Apa itu asobah? Kita jelaskan setelah penjelasan tentang Furudul Muqaddarah. Nah, kita masuk ke istri. Istri pada Furudul Muqaddarah itu bisa mendapatkan setengah harta kekayaan. Nah, syaratnya adalah istri bisa mendapatkan 1/4 bagian jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dan anak laki-laki. Nah, pada kasus kali ini istri tidak bisa mendapatkan 1/4 dikarenakan ada anak laki dan anak perempuan. Lalu istri mendapatkan bagian yang mana? Nah, istri akan mendapatkan bagian istri mendapatkan bagian 1/8 apabila suami memiliki anak dan cucu. Nah, ini cocok dengan kasus yang sedang kita bahas. Maka di sini bisa kita tulis bahwa bagian untuk istri adalah bagiannya 1/8. Alasannya dikarenakan ada anak. Seperti itu. Saudara laki-laki pada pembagian ahli waris ini dia bisa mendapatkan asobah, namun untuk saudara laki-laki ini terhalang oleh anak laki-laki. Apabila di dalam sebuah keluarga ada anak laki-laki, maka harta peninggalan jenazah itu tidak dapat
keluar dari jalur anak dan jalur ayah. Maka paman di sini saudara laki-laki, paman dari anak-anak atau saudara laki-laki itu termahjub oleh anak laki-laki. Kemudian bagaimana dengan ayah dan ibu? Oke. Ayah dan ibu ini keduanya mendapatkan 1/6. Mengapa demikian? Dikarenakan berkenaan dengan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 11. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan untuk kedua orang tua ibu bapa bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Nah, jelas pada ayat tersebut bagian untuk ayah dan ibu adalah 1/6. Nah, seperti itulah pembagian dawil furuj, penjabaran daripada materi sebelumnya. Oke, tadi membahas sedikit tentang asobah. Asobah yang tadi dijelaskan, asobah adalah mereka ahli waris yang mendapatkan bagian dari sisa ahli waris setelah dibagikan bagiannya menurut ayat Al-Quran yang terkandung di dalam surat An-Nisa. Setelah dibagikan kepada istri karena sudah ada bagian 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6, maka sisanya diberikan kepada ahli asobah, ahli waris asobah. Maka 1/8, 1/6, 1/6 ini dari mana diperoleh? Ini adalah diperoleh dari dzawil furud, ketentuan-ketentuan yang telah dituliskan di dalam Al-Quran. Kita untuk mempermudah maka dibuat tabel atau ringkasan tentang pembagian ahli waris tadi. Oke. Nah, siapa saja yang mendapatkan sisa daripada pembagian waris? Siapa saja asobah itu? Jadi asobah itu adalah perolehan bagian dari harta waris yang tidak ditetapkan pada zawil furud 1/2, 1/4, 1/3 sampai 1/8. Tetapi mengambil sisa ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikanlah warisan itu kepada yang haknya, yaitu yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa 1/2, 1/4, 1/3 sampai 1/8. Sedangkan sisanya berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak. Nah, asobah di sini adalah kebanyakan dari mereka yang sudah ditentukan keadaannya. Nah, asobah itu ada 3. Ada asobah bin nasab. Nah, asobah bin nasab terbagi menjadi 3. Ada asobah bin nafsi, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Nah, dikarenakan suami bukan dari nasab, saudara laki-laki seibu itu pun tidak senasab, gitu. Jadi semuanya dari ahli waris laki-laki. Nah, ini orang-orangnya ada 12. Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah ya sudah jelas laki-laki, kakek laki-laki, kalau saudara-saudara laki-laki, paman sekandung, paman seayah, anak paman, anak laki-laki paman, gitu ya. Itu adalah asobah binafsi. Dengan sendirinya mereka menjadi asobah.
Untuk memahami derajat daripada 12 asobah ini, kita perlu tahu arah anak, arah bapak, arah saudara, arah paman. Bisa lihat ke bagan yang tadi, ini adalah arah ayah ke atas. Kalau ayah arah paman itu ke samping, sedangkan arah anak adalah ke bawah. Nah, yang paling didahulukan apabila terkumpul semuanya, maka didahulukan adalah arah anak ke cucu. Mereka adalah asobah yang paling kuat. Nah, jadi anak laki-laki ini adalah asobah yang paling kuat di dalam keluarga. Maka anak laki-laki tidak ada di dalam dawil furuj. Tidak ada bagian 1/8, tidak ada 1/6, 1/2. Anak laki-laki sudah dipastikan dia menjadikan asobah. Karena asobah binafsi. Asobah karena dia adalah seorang laki-laki, kerabat yang paling kuat di dalam keluarga. Lalu dalam kasus tadi anak perempuan di mana? Nah, kita lanjutkan. Ada lagi selain daripada asobah binafsi, ada asobah bilgoir. Apa itu asobah bilgoir? Asobah bilgoir ada 4, semuanya dari kelompok wanita. Nah, asobah bilgoir ini adalah karena hak asobah keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, dikarenakan asobah lain, dikarenakan ada asobah binafsi yang lain. Nah, salah satunya adalah anak perempuan bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. Tadi kan di dalam Furudul Muqaddarah bagian asobah perempuan, bagian perempuan di dalam Furudul Muqaddarah itu ada bagiannya adalah setengah apabila tidak ada anak laki-laki. Disebabkan pada bagian ini ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini tidak dapat mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Maka anak perempuan ini bergabung kepada anak laki-laki menjadi asobah. Cuman alasannya berbeda. Anak laki-laki ini menjadi asobah binafsihi, sedangkan anak perempuan ini asobah bilgoir. Dia menjadi asobah dikarenakan ada anak laki-laki. Asobah bilgoir itu ada ahli warisnya sudah ditentukan. Nah, siapa saja asobah bilgoir? Asobah bilgoir itu ada 4. 1 anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung perempuan, saudara perempuan saya. Anak perempuan sekandung bila bersama dengan anak laki-laki sekandung. Cucu perempuan bila bersama dengan anak atau cucu laki-laki yang lain. Saudara kandung perempuan akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara kandung laki-laki. Saudara perempuan saya akan menjadi asobah apabila bersama saudara laki-laki. Dalam kasus yang tadi, saudara laki-laki sekandung ini bisa menjadi asobah apabila tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan. Dikarenakan ada anak laki-laki, maka saudara laki-laki ini terhalang mendapatkan asobah. Jadi anak laki-laki di sini saudara laki-laki di sini mahjub. Oke, asobah yang ketiga adalah asobah ma'al goir. Asobah ma'al goir ini ada 2, cuma saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Kasusnya adalah apabila satu orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan, 1 atau lebih bersama putri dan anak laki-laki. Apabila di dalam pembagian waris ada saudara perempuan sekandung, itu cuma 1 orang,
berada bersama dengan anak perempuan atau lebih bersama putri dan anak laki-laki. Dalam kisah ini pada kasus ini adalah ketika tidak ada anak laki-laki, namun ada cucu dari anak laki-laki, maka saudara perempuan sekandung ini bisa menjadi asobah. Oke, sederhananya mungkin bisa digambarkan seperti ini. Nah, tentang asobah ma'al goer ya. Asobah ma'al goer itu hanya berlaku apabila anak laki-laki cucu dari anak laki-laki ini masih ada, ya, ada cucu laki-laki, sedangkan anaknya sudah meninggal. Nah, maka yang menjadi asobah adalah saudara perempuannya. Apabila kasusnya seperti ini untuk menjelaskan tentang asobah ma'al goer, maka dia menjadi asobah ma'al goer disebabkan ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal. Itulah asobah yang tadi saya jelaskan pada pembagian bagan purudul muqaddaroh. Oke. Lalu bagaimana cara pembagian harta warisan yang sudah terkumpul dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam purudul muqaddaroh tadi? Kita misalkan seorang meninggalkan tirkah atau harta peninggalan setelah diinventarisir seluruhnya terkumpul misalnya 10 juta harta kekayaannya. Bagaimana cara membagikan harta 10 juta ini kepada ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran tadi? Nah, pertama-tama kita tentukan asal masalah atau pembagi untuk 10 juta ini. Asal masalah ini, salah itu ada asal masalah di dalam Al-Quran itu ada bagian 6, 8, 12, dan 24. Ini adalah pembagi yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Manakah angka dari keempat angka ini yang bisa membagi kepada keseluruhan angka pecahan berikut ini? Misalnya, kita menggunakan asal masalah 6 di sini. Kita tulis di sini 6. Cuman kita coba untuk membagikan pecahan ini bisa nggak dengan 6. Misalnya 6 kali 1, 6. 6 bagi 6, 6. Bisa. Namun untuk ketika dikompon ke 8, ini tidak bisa. 6 kali 1, 6 bagi 8 itu tidak bisa. Bagaimana dengan 8? Nah, kita coba dengan asal masalah 8. 8 tidak masuk ke 6. Lalu kalau 12 pun sama, masuk ke 6, tidak masuk ke 8. Tapi coba dengan 24. Kita tulis di sini 24. 24 dikali 1, 24. Kemudian dibagi 8. Hasilnya 3. Maka untuk bagian istri dari 1/8 ini adalah 3 bagian untuk istri per 24.
Gitu. Kemudian 24 kali 1 bagi 6 hasilnya 4 per 24. Ini pun sama 4 per 24. Dari mana 3 per 24? 3 adalah hasil dari 24 dibagi 8 per 24 ini adalah turunan dari asal masalah. Gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah 3 per 24 ini dikali jumlah harta peninggalan 10 juta. Gitu. Ini pun sama. Oke. Baik, supaya nyaman kita balikan cara penulisannya. Di sini 10 juta dikali 3 dibagi 24 hasilnya adalah 10 kali 3 menjadi 30 juta. 30 juta dibagi 24 hasilnya adalah 1.250.000. Jadi bagian untuk seorang istri dari tirkah yang ditinggalkan oleh suami sebesar 10 juta mendapatkan bagian 1.250.000. Kemudian selanjutnya untuk ayah dan ibu 10 juta dikali 4, 40 juta dibagi 24 hasilnya adalah 1.667.000. Begitupun pula dengan ibu. Nah, inilah ketentuan-ketentuan Puludul Muqaddarah, penjabaran daripada angka pecahan yang ada di dalam rumus Al-Quran tadi. Ini sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan asobah yang tadi tidak mendapatkan ketentuan di dalam pecahan dalam Al-Quran? Nah, untuk menentukan asobah, kita jumlahkan dulu dari keseluruhan yang sudah dibagikan tadi. Tadi yang sudah dibagikan adalah untuk bagian istri, ayah, dan ibu. Kita jumlahkan total menjadi 4.584.000. Jadi, dari harta 10 juta yang ditinggalkan sudah dibagikan kepada 3 ahli waris sebesar 4.584.000. Maka cara perhitungan asobah 10 juta harta yang ditinggalkan diambil dari sisa dari pembagian harta yang tadi. Jadi 10 juta diambil 4.584.000, hasilnya adalah 5.416.000. Nah, inilah bagian untuk asobah. Jadi untuk asobah mendapatkan bagian sebesar 5.416.000. Dari mana ini? Yaitu sisa dari setelah dibagikan kepada ahli waris Furudul Muqaddarah yang tadi. Nah, namun perlu diingat untuk pembagian asobah ini dikarenakan asobah di sini ada 2, bergabungnya anak perempuan dengan anak laki-laki, ada asobah binafsi dan asobah bighairi, cara pembagiannya tidak dibagi rata. Perlu diingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ada ayat yang mengatakan lidzakari mislu hadil unsayain. Bagian laki-laki itu 2 bagian atau 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Maka cara pembagian untuk asobah tadi 5.416.000 ini tidak dibagi 2, akan tetapi dibagi dengan besaran
hak laki-laki sesuai ayat atau surat An-Nisa tadi. Bagian laki-laki dihitung 2 kali lipat dari bagian perempuan. Karena di sini jumlahnya ada 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Maka 5.416.000 itu dibagi 3. Lalu untuk anak laki-laki, bagaimana kalau anak laki-lakinya ada 2? Maka bukan dihitung 2, akan tetapi dihitung 4, karena 1 anak laki-laki itu dihitung 2 bagian daripada anak perempuan. Apabila ada 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, bukan dibagi 3, akan tetapi dibagi 5. Lalu bagaimana kalau 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan? Maka bukan dibagi 3, akan tetapi karena ada 2 anak perempuan, 1 anak perempuan mendapatkan 1 bagian, 1 anak perempuan yang lain mendapatkan 1 bagian. Maka jumlahnya menjadi 4 bagian. Khusus pada kasus yang ini, pada kasus bagian yang ini, kebetulan si mayit itu meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka hitungannya adalah dibagi 3. Karena anak laki-laki dihitung 2, sedangkan anak perempuan dihitung 1. Sesuai dengan bagan yang sudah terlihat di sini, dikarenakan anak perempuan, anak daripada mayit itu hanya memiliki 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Maka cara penghitungan asobahnya dibagi 3. Nah, 5.416.000 dibagi 3 hasilnya adalah 1.805.000. Jadi 1 bagian asobah teruntuk anak laki-laki dan anak perempuan adalah 1.805.000. Maka kita bisa menuliskan langsung untuk bagian anak perempuan sudah dipastikan mendapatkan 1.805.000. Nah, supaya mudah kita rekap kembali di bawah. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. 1.805.000 dikali 2 hasilnya 3.610.000. Sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian 1.805.000. Nah, rekapan dari atas, istri mendapatkan 1.250.000, ayah mendapatkan 1.667.000, sedangkan ibu mendapatkan 1.667.000. Nah, itulah pembagian harta tirkah dari jenazah melalui rumus-rumus yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Jadi harta peninggalan jenazah sebesar 10 juta dibagikan kepada keseluruhan anggota ahli waris, setelah ditotal pas menjadi 10 juta. Maha besar Allah yang telah memberikan rumus langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembagian warisnya ini merata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan. Tidak lebih dan tidak kurang. Ini sudah sesuai porsinya. Tadi hartanya 10 juta dibagikan kepada ahli waris. Hasil dari pembagian semuanya menjadi terhitung total keseluruhan adalah 10 juta. Itulah mungkin pembagian waris yang bisa dijelaskan. Terima kasih banyak. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah melindungi kita semua. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.